Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan Rizky dengan NIM 3411201124. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas praktikum modul 1, mempresentasikan tugas praktikum modul 1 sampai 9. Langsung saja ke modul 1. Eh, Tujuan modul dari modul 1 ini adalah mendeteksi defect atau bug, memastikan bahwa requirement sesuai dengan implementasi, menilai performasi software, dan yang terakhir mengevaluasi kualitas perangkat lunak. Yang selanjutnya itu ada apa itu software testing. Software testing adalah proses menjalankan software untuk menemukan kesalahan, bukan membuktikan bahwa sistem benar-benar bebas error. Tujuannya adalah membangun kepercayaan pada sistem bahwa dia bekerja sesuai ekspektasi. Tujuannya adalah membangun kepercayaan sistem bahwa dia bekerja sesuai ekspektasi. Yang selanjutnya ada verifikasi versus validasi. Teknologi masa depan atau teknologi yang akan dikembangkan merupakan konsekuensi dan inovasi teknis, atau dalam hal ini ilmu teknik. Memprediksi masa depan seringkali melebih-lebihkan laju perkembangan teknologi dalam jangka waktu pendek. Yang pertama ada verifikasi. Verifikasi, are we building the product right? Apakah tiap tahap implementasi sesuai dengan spesifikasi? Yang kedua, validasi. Validasi, apakah produk akhir memenuhi kebutuhan pengguna? Yang selanjutnya ada fault, error, failure. Ada 3 tipe kesalahan, yaitu fault atau detect, bug, yaitu antara lain bug dalam kode. Yang kedua ada error, di mana keadaan internal yang salah, dan failure, gangguan yang terlihat pengguna. Yang selanjutnya ada SLTC, Software Testing Life Cycle. Kita jalani 6 tahap dalam SLTC. Yang pertama ada analisis requirement, yang kedua ada perencanaan testing, yang ketiga pembuatan test case, persiapan lingkungan testing, pelaksanaan testing, dan pelaporan dan penutupan testing. Selanjutnya ada aktivitas pengujian. 4 aktivitas praktis, yaitu perencanaan, di antara lain ruang lingkup, sumber daya, dan jadwal. Desain test case, di antara lain input dan expected result. Yang selanjutnya ada eksekusi pengujian, di antara lain unit, integrasi, sistem UAT, dan yang terakhir ada dokumentasi. Catat semua hasil dan bug agar mudah diperbaiki. Selanjutnya ada di sini ada modul 2, perencanaan pengujian instalasi dan konfigurasi environment. Pada modul ini kita akan belajar bagaimana mempersiapkan environment yang dibutuhkan untuk pengembangan aplikasi, khususnya web application. Kita juga akan mengenal Composer, alat penting dalam manajemen dependensi di PHP, dan unit testing untuk memastikan setiap bagian dari program berjalan dengan baik. Sebelum mulai ngoding, kita harus menyiapkan environment. Ini termasuk alat-alat seperti browser, text editor, hingga interpreter. Tanpa setup ini, kita tidak bisa menjalankan program secara optimal. Meski sederhana, ini langkah krusial agar proses coding lancar. Yang selanjutnya, Composer adalah alat untuk mengatur dependensi di proyek PHP. Dulu, kita harus download dan include satu persatu, tapi sekarang cukup satu perintah, semua library yang dibutuhkan akan otomatis terpasang. Composer juga mendukung autoloading, jadi kita nggak perlu ribet include file manual.
Di sini ada unit testing yang bertujuan untuk memastikan bahwa fungsi atau kelas yang kita buat bekerja sesuai harapan. Biasanya dilakukan oleh programmer sebelum aplikasi diintegrasikan. Di PHP, kita bisa pakai PHP unit atau code section sebagai tools bantu dalam pengujian. eh yang selanjutnya ada di modul 3. Di modul 3 ini kita fokus pada pengujian dengan metode white box, yaitu pengujian yang melibatkan source code secara langsung. Kita juga membandingkan dengan metode black box yang hanya melihat spesifikasi aplikasi idealnya. Kedua pendekatan ini dikombinasikan agar hasil pengujian lebih menyeluruh. Untuk menguji sebuah fungsi atau modul, kita perlu menyusun 3 hal: desain, desain pengujian, kasus uji, dan prosedur uji. Semua ini dijalankan di lingkungan uji, yang biasanya terdiri dari test driver atau stub jika ada bagian program yang belum selesai dibuat. Yang selanjutnya ada pengujian white box, control flow testing, dan cyclomatic complexity. Pengujian white box ini sering menggunakan control flow testing, yaitu menganalisis jalur logika kode program melalui control flow graph. Untuk memastikan semua jalur diuji, kita hitung kompleksitas logika menggunakan cyclomatic complexity. Nilai ini menunjukkan jumlah minimal test case yang dibutuhkan. Dan yang selanjutnya ada contoh tes case dan skema. Setelah CFG dibuat, kita bisa menentukan path independen, lalu menyusun test case untuk tiap jalur tersebut. Misalnya, ada fungsi login. Jika username dan password benar, harus berhasil login. Jika salah, harus gagal. Inilah esensi dari pengujian berbasis logika program. Selanjutnya di modul 4 kita yang berjudul Automation Unit Testing atau pengenalan PHP unit. Di modul ini kita belajar bagaimana melakukan unit testing otomatis menggunakan framework PHP unit. Unit testing penting untuk memastikan tiap bagian kode berjalan sesuai fungsinya dan dilakukan sejak awal sebelum aplikasi diintegrasikan. Ini termasuk pengujian berbasis struktur atau white box testing. Selanjutnya ada framework unit testing. Tahap pertama ada PHP unit. PHP unit adalah framework utama dalam pengujian unit di PHP. Ia mendukung berbagai jenis laporan yang sangat fleksibel. Selain PHP unit, ada tools lain seperti Simple Test dan Codeception. Untuk bahasa lain seperti Java, tersedia JUnit dan TestNG yang mulai punya fitur serupa. Selanjutnya ada instalasi PHP unit. Instalasi PHP unit ini cukup mudah. Kita cukup buat folder proyek di htdocs, jalankan komposer untuk instalasi, lalu setting environment path agar PHP unit bisa dipanggil dari command prompt. Kalau perintah PHP unit seperti yang terakhir, strip version berhasil, artinya instalasi sukses. Di sini ada assertion di PHP unit.
Di PHP unit ini, kita menggunakan assertion untuk mengecek apakah output sesuai harapan. Misalnya, assert true untuk memverifikasi nilai boolean true, atau assert equals untuk membandingkan dua nilai. Dan ada banyak jenis assertion, tapi cukup hafal yang umum digunakan aja. Selanjutnya, modul 5 yang berjudul Unit Testing Class dengan PHP Unit. Pada modul 5 ini, kita mulai fokus pada pengujian kelas dan fungsinya menggunakan PHP Unit. Kita juga belajar menggunakan stub, yaitu semacam fungsi palsu yang digunakan saat bagian lain dari kode belum tersedia atau belum selesai dibuat. Selanjutnya, test driver dalam unit testing. Test driver adalah program yang kita buat khusus untuk menjalankan fungsi yang ingin diuji. Misalnya, kita ingin menguji fungsi kuadrat, maka test driver akan memasukkan nilai tertentu, menjalankan fungsi tersebut, dan memeriksa apakah hasilnya benar. Selanjutnya itu mengenal stub. Stub ini digunakan ketika bagian dari aplikasi masih belum selesai. Jadi, fungsi lain yang belum tersedia akan kita palsukan dengan stub. Fungsinya hanya mengembalikan nilai tetap tanpa melakukan perhitungan. Ini penting agar pengujian tidak terganggu oleh bagian yang belum siap. Selanjutnya ada tools otomasi stub. Beberapa tools testing seperti PHP Unit sudah mendukung pembuatan stub otomatis. Ini sangat membantu ketika kita ingin menguji satu kelas yang bergantung pada kelas lain. Dengan stub, kita bisa fokus menguji satu bagian saja tanpa menunggu bagian lain selesai dikembangkan. Yang selanjutnya ada modul 6 yang berjudul Integration Testing. Tujuan dan konsep dasarnya integrasi testing bertujuan memeriksa apakah gabungan unit atau komponen dalam sistem bekerja dengan baik. Ini dilakukan setelah unit-unit lolos uji mandiri atau unit testing. Tujuannya adalah mendeteksi masalah saat komponen saling terhubung. Misalnya saat fungsi A memanggil fungsi B. Dan selanjutnya ada strategi integrasi. Ada 3 strategi utama dalam integration testing. Yang pertama ada top down, terus ada bottom up, dan sandwich. Top down memulai dari fungsi utama lalu menguji komponen turunannya menggunakan stub. Sedangkan bottom up dimulai dari fungsi dasar dengan test driver untuk menguji integrasi ke atas. Dan yang terakhir ada strategi sandwich, yaitu adalah gabungan dari keduanya. Yang selanjutnya ada persiapan pengujian. Sebelum integrasi diuji, kita butuh menyiapkan lingkungan yang lengkap, hardware, sistem operasi, database, serta tools yang digunakan. Selain itu, pengujian ini harus dirancang dengan baik, menggunakan dokumen seperti integration test plan, skenario uji, dan jadwal. Ini memastikan proses testing lebih terarah dan efisien. Selanjutnya
ada objek dan fokus uji. Eh, fo- integration testing testing ini tidak hanya menguji fungsionalitas antara kelas dan fungsi, tapi juga melibatkan perangkat keras, database, bahkan antarmuka sistem. Selain itu, aspek non-fungsional seperti kecepatan, efisiensi, efisiensi penggunaan memori, hingga suhu perangkat juga bisa diuji di tahap ini. Di modul 7 ini yang berjudul System Testing atau pembuatan skenario dan implementasi. Tujuan dan pengantar pada praktikum 7 ini kita membahas pengujian sistem mulai dari memahami jenis-jenisnya seperti pengujian performasi dan keamanan hingga praktik menggunakan katalog studio untuk GUI testing. Praktikum ini bertujuan agar kita bisa melakukan pengujian sistem secara sistematis dan memahami bagaimana tools otomatis digunakan di dunia nyata. Di modul 7 ini ada jenis pengujian sistem bagian 1. Jenis pertama yaitu pengujian performansi. Contohnya mengukur waktu simpan data harus kurang dari 1 detik. Lalu stress testing yang menguji ketahanan sistem saat digunakan banyak user atau memproses data besar. Dan selanjutnya pengujian konfigurasi dilakukan untuk memastikan aplikasi tetap stabil di berbagai spesifikasi PC dan device. Jenis pengujian sistem, pengujian keamanan penting untuk melihat celah seperti SQL injection dan akses tidak sah, sedangkan recovery test mengecek apakah sistem bisa kembali normal setelah gangguan. Regression test dilakukan setiap kali ada update di sistem agar tidak timbul bug baru. Yang terakhir, UAT atau User Acceptance Test dilakukan berdasarkan feedback pengguna. Yang terakhir di modul 7 ada implementasi dengan Catalan Studio. Untuk prakteknya, kita menggunakan Catalan Studio, tools testing otomatis yang mudah digunakan baik pemula maupun profesional. Catalan mendukung pengujian aplikasi web, mobile, API, dan desktop. Sejak version 7.0, Catalan mendukung testing aplikasi desktop berbasis Windows yang dijalankan lewat WinApp Driver atau Microsoft. Modul 8, slide 1. Judulnya User Acceptance Test. User Acceptance Test atau UAT adalah tahap pengujian terakhir sebelum sistem digunakan secara resmi. Tujuannya adalah memastikan bahwa aplikasi telah berjalan sesuai harapan dan kebutuhan pengguna. Dalam UAT, user langsung mencoba sistem dan memberikan validasi apakah sistem bisa diterima atau perlu perbaikan lebih lanjut. Selanjutnya ada persiapan UAT. Pengujian UAT dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. Setiap peserta akan diberikan instruksi dan skenario sebelum tes dimulai.
Mereka akan menjalankan fungsi bisnis seperti biasa. Namun, pada sistem yang baru, sambil mencatat hasilnya, data ini sangat penting untuk bahan evaluasi sistem. Yang terakhir, yang selanjutnya kriteria dan kandidat UAT. Peserta UAT sebaiknya adalah pengguna aktif yang langsung terdampak oleh sistem baru. Mereka juga harus memahami proses bisnis yang dijalankan, punya waktu untuk pengujian, serta bersedia mencoba berbagai metode kerja. Sifat sabar dan sifat menghadapi kemungkinan error juga sangat dibutuhkan dalam tahap ini. Dan yang terakhir ada contoh dan dokumentasi pengujian. Dalam pengujian UAT, seperti use case diuji baik dalam kondisi berhasil maupun gagal. Contohnya, seperti pengujian login, hak akses menu, dan keamanan sistem. Semua hasil dibandingkan dengan ekspektasi dan dicatat dalam tabel skenario untuk memastikan akurasi dan konsistensi sistem. Baik, sekian dari saya presentasi dari modul 1 sampai 9 ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.